Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa terus mengikuti proses pembelajaran, mengikuti belajar mengajar di kelas seperti layaknya teman-teman yang lain. Amin. Bapak. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran semuanya. Ketua kelas, Aidil, bagaimana kondisi kawannya hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Hari ini menurut informasi dari teman kita atau ketua kelas kita, Aidil, bahwa teman-teman kita semua hari ini hadir semua. Mudah-mudahan untuk hari-hari yang akan datang kita tetap bisa hadir, kecuali dalam keadaan sakit ataupun ada keperluan lain yang harus kita kasih tahu kepada gurunya tentang keadaan kita. Disepakati kan? Nah, baik. Selanjutnya, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, ketua kelas. Mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, nantinya apa yang kita peroleh berkah dan dapat nanti kita terus tingkatkan proses belajar kita ya. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan ngecek tentang kesiapan kita semuanya. Apakah kita sudah siap untuk belajar, lingkungan kita. Tadi bagaimana ketua kelas? Kawan-kawan yang piket tadi sudah menyelesaikan tugasnya itu belum? Sudah, mantap, bagus, terima kasih. Kemudian hari ini kan hari Jumat kan, tentu aksesoris kita atau perlengkapan seragam kita dari mulai pakaian dan misalnya topi atau ini perlunya semua sudah lengkap sebetulnya kan. Berarti kita siap untuk mengikuti proses belajar. Nah, selanjutnya kita sudah sepakati bersama ini, ya, tentang kesepakatan kelas kita yang sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat tak? Mau belajar seperti ini nih, mau sehari di rumah, datang ke sekolah, di dalam kelas dan nanti sampai pulang. Kira-kira masih ingat tak apa yang kamu tuangkan atau apa yang kamu ungkapkan ide kemarin sehingga dapat kita sepakati bersama? Ada yang masih ingat? Kira-kira apa yang perlu kita buat pas belajar seperti ini? Tertib apa saja? Coba contohkan. Misalnya apa? Kemarin Aji mengusulkan ini loh Pak, gitu. Apa sih? Tidak boleh apa kemarin sih? Tidak boleh makan di kelas, pintar Azwan. Tidak boleh mencuri, apa lagi ya? Maksudnya jangan berkelahi di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Terus tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Asopan santun, apa lagi? Tidak boleh apa? Apa?
Mana bang pohon? Oh iya kan kita nggak bawa parang ya kan? Iya. Kalau mungkin pas gotong royong gitu kan, pas gotong royong mungkin kita membawa entah mungkin peralatan sabit ataupun apa, misalnya suatu saat suatu jadi tangannya paman. Ada yang lain? Tidak boleh? Membohong? Berbohong? Nah, apa lagi? Anggur? Apa tuh kan? Di dalam pustaka tidak boleh berisik. Di dalam pustaka tidak boleh berisik karena mengganggu kenyamanan teman yang lain sedang mungkin membaca buku ataupun yang lainnya gitu ya. Apa lagi? Kalau di kelas? Rara, apa lagi Rara? Namanya Rara? Hormat terhadap guru harus gini. Tidak kan? Nah, itu tadi sobat satu mengikuti peraturan yang disepakati bersama. Karena kalau kita sepakati bersama semuanya nanti akan lebih enak dijalankan. Misalnya sepakatnya kita harus datang ke Pak Opri ya tanpa disuruh, gitu kan? Mengajarkan tugas piketnya itu secara mandiri tanpa harus diperintah seperti tadi Bapak tanyakan kepada ketua kelas, tanpa harus kepala sekolah ataupun gurunya ataupun ketua kelas, kamu belum menyelesaikan tugas, tidak perlu. Tapi karena sudah ada kesadaran masing-masing petugas kelompoknya, jadi itu lebih cepat dikerjakan dan tidak ada beban. Betul Kira? Mana Kira? Betul? Betul Kia? Ada tambahan? Ada tambahan lagi? Tak ada. Nah, kalau tidak ada, supaya lebih semangat, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia yang ciptaan W.R. Supratman atau Wakil Supratman. Lagu apa tuh? Indonesia Raya. Baik, nanti pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita berdiri dengan sikap yang sempurna, ya kan? Jangan culik kanan, jangan culik kiri, ya. Siap? Nah, silakan kamu mempersiapkan diri sambil Bapak mempersiapkan nanti ada instrumennya biar tambah semangat gitu ya. Di berdiri ya nak. Kita pakai Apin, ya. Semangat Pin, agak digeser sedikit. Agak digeser sedikit. Ya. Oke, siap. Ya. Yuk.
proses pembelajaran kita nak ya. Baik, anak-anak di sini sebelum masuk ke materi pelajaran kita, Bapak akan tanyakan sedikit nih. Di antara kalian ada tak yang pernah ikut orang tua kita, misalnya ibu kita ataupun siapa itu ke pasar? Woi, coba jawab ya. Nah, pada saat kamu ikut ibu atau orang tua kita ke pasar, kan banyak nih barang yang diperjualbelikan, ya kan? Ada mungkin dalam bentuk pakaian, mungkin ada mainan, ada mungkin tempat untuk memasak kan gitu kan? Atau juga mungkin buah-buahan. Nah, kira-kira pada saat Aidil ikut mama ke pasar, Aidil nampak apa saja tuh? Sayur apa misalnya? Sayur apa? Sayur bayam, sayur apa lagi? Ada lagi tak? Wortel, apa lagi? Brokoli, apa lagi? Kentang. Kalau buah-buahan, buah apa lagi? Nampak? Limau, jeruk ya? Iya, tempat kita limau, ya udah boleh. Anggur apa lagi? Pir, strawberry. Sering nampak atau tidak? Nah, itu nanti kita mau pembelajaran kita. Apa lagi? Durian. Durian. Semangka. Durian itu pada waktu-waktu tertentu atau pas kita pergi ke pasar, misalnya kalau tadi kan pasar mingguan nih, hari Selasa, pas hari Selasa tuh ada terus, atau pada waktu-waktu tertentu. Iya, pada waktu-waktu tertentu karena tergantung pakai musim ya. Nah, oke. Kemudian kalau untuk peralatan dapur, pernah nampak mama kita beli apa itu? Baskom, buat dari plastik, kandang, dari aluminium, dan ya kan? Panci, bahan dasarnya misalnya apa tuh? Panci dari plastik, kursi atau aluminium kan gitu kan? Atau stainless steel, piring, apa lagi? Gelas, banyak ragam. Nah, itu yang ada di pasar itu merupakan sumber daya alam yang ada di tempat kita di Indonesia, ya, secara menyeluruh. Nah, dari yang kamu sampaikan tadi itu nanti yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari. Di mana pada kesempatan kali ini nanti anak-anak ya di pembelajaran IPAS alam dan sosial kita akan mempelajari tentang ya kan sumber kekayaan alam atau kekayaan alam yang ada di daerah sekitar tempat tinggal kita. Perlu kita ingat bersama, kita tinggal di mana? Tentunya di Indonesia. Provinsi mana? Tempatnya di kabupaten apa? Dan kita berada di kecamatan mana? Pak. Terusnya kita berada di kelurahan apa? Tanjung Kapal. Nah, jadi nanti kita akan menyaksikan, akan melihat sama-sama secara mandiri ataupun secara berkelompok tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan di tempat lain. Nanti ada Bapak tampilkan video sama-sama kamu simak sambil mempersiapkan peralatan kamu. Nanti apa yang perlu dicatat harus dicatat. Karena kalau mengingat secara keseluruhan mungkin kita agak sulit. Jadi mana yang kira-kira penting catat. Misalnya dalam video itu, oh di tempat ini, di provinsi ini ada sumber daya alamnya misalnya apa ya? Timah gitu. Oh buah-buah ini di sini. Atau di tempat yang ada pantai. Ya, nanti diingat sambil dicatat di catatan kecil kamu di buku catatannya. Boleh seperti itu? Nah, karena hari ini nanti kamu diminta untuk mengidentifikasi, kemudian menemukan, menunjukkan ya sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sudah kita identifikasi nih, misalnya di Bengkalis ada kopi misalnya gitu. Ini nanti apa ya gunanya? Kemudian dikelompokkan dalam apa ya? Hayatikan. Gitu. Baik, siap kita ikuti. Siap kita lanjut? Baik, lanjut. Dapat tampilkan materinya. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kira-kira apa pentingnya pembelajaran kita hari ini? Dari yang sampaikan tadi Aji, pergi ke pasar ikut mama,
membeli misalnya apa tadi Bim? Sayur apa tuh? Sayur kangkung, apa lagi? Brokoli. Nah, kira-kira manfaatnya itu untuk kebutuhan awak kan? Iya Gun, Anggun pergi ke pasar, ini mama beli pakaian. Itu penting nggak bagi Anggun? Penting. Untuk apa Gun? Pentingnya untuk apa? Pakaian. Untuk menutupi seluruh badan kita ya, supaya tidak seperti kucing di belakang rumah gitu. Kalau kucing kan nggak pakai seragam, nggak pakai baju, nggak pakai celana jalan, nggak malu kan, santai aja. Kalau aku kira-kira kalau nggak lengkap mulut, malu nggak? Malu. Berarti malu nggak? Malu. Nah itu salah satu ya manfaatnya. Jadi pentingnya pada budaya hari nanti. Jadi bagaimana sumber daya alam yang harus kita kembali sehingga kita dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sesuai tidak secara ataupun apa ya dibuatnya ya dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan itu saja intinya. Baik, nah di sini Bapak akan menampilkan beberapa video terkait pembelajaran kita tadi ya tentang apa tadi kekayaan alam yang ada di kita atau tempat tinggal kita ya. Nah di sini nanti anak-anak simak, silakan nanti catat poin-poin penting apa yang kamu peroleh dari video tersebut. Siap ikuti? Siap? Siap. Siap. Kalau siap, Bapak persiapkan. Ambil Pak ya. Subscribe dan tombol untuk notifikasinya ya. Bukan, kita di Indonesia ini adalah kota kedua ketiga di dunia ya. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya hutan di Indonesia semakin lama semakin turun. Hal ini terjadi karena hutan terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan, dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Kualitas. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Produksi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan produksi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan daerah kental berwarna coklat gelap atau hijauan yang sangat mudah terbakar ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di permukaan bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan bersih di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang menjadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk memproduksi juga tenaga
teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, apa saja ya, Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Dulu semakin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website anak ya. Untuk video pertama, Bapak Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk. Nah, Bapak lanjutkan video selanjutnya. Nanti baru kita langsung bicara sama ya. Ingat. Yang ada di sebuah daerah dan alasan mengapa kelompok kami memilih daerah tersebut bukan hingga bulan Maret. Bisnis minyak bumi dan juga kelapa sawit. Tetapi di sini saya akan memberi beberapa contoh buku untuk potensi yang keempat adalah budidaya bakau di Kecamatan Kupat, Kabupaten Bengkalis. Untuk keseluruhan dari bakau atau mangrove itu sendiri adalah 20 hektar. Itulah 4 potensi terbesar selain minyak bumi dan DPO yang ada di Kepulauan Riau. Banyaknya potensi tersebut merupakan sebuah alasan kelompok kami mengapa memilih budidaya. Selanjutnya adalah contoh sumber daya alam tak kulit dan pengelolaannya. Ya, bisa diorang. Hutan sebenarnya adalah salah satu sumber daya alam yang tak kulit. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dan bijak, hutan dapat menjadi sumber daya alam tak kulit. Salah satu contohnya adalah kebakaran hutan di Riau. Penyebabnya adalah pembukaan lahan kelapa sawit baru yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita simak skema berikut. Yang pertama, Riau merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Akibatnya, banyak dari perusahaan maupun petani lokal yang ingin memanfaatkan hal tersebut. Sehingga, cara-cara instan pun dilakukan untuk membuka lahan sawit. Salah satu caranya adalah dengan cara membakar hutan. Akibatnya, hutan pun menjadi rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian vegetasi hutan sebesar 100%, yang artinya semua vegetasi hutan alam mati terbakar, mengering, dan menjadi arang dan abu, sehingga ekosistem hutan menjadi tak dapat pulih atau irreversible. Kebakaran hutan menyebabkan terjadinya penurunan infiltrasi tanah yang menyebabkan erosi tanah, banjir, dan kekeringan. Kebakaran juga menyebabkan pemadaman tanah. Makin padat suatu tanah, maka semakin tinggi potensi tinggi, yang artinya semakin sulit untuk menembuskan air dan ditembus oleh akar tanaman. Sehingga kerugian akibat kebakaran hutan dan alam sangat besar bagi kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Hal yang paling mengenaskan adalah adanya korban akibat dari kegaduhan api, baik langsung maupun tidak langsung, serta hilangnya plasma mentah dan menyebabkan binatang maupun tanaman yang mungkin tidak dapat kembali lagi. Adapun pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah: 1. Kunci pemulihan gambut adalah pembasahan kembali ekosistem gambut untuk mencapai kondisi alami gambut, baik untuk mengurangi potensi terbakar maupun mengurangi emisi. 2. Peran masyarakat lokal. Peran masyarakat lokal juga sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan lahan gambut untuk keberlangsungan hutan agar terhindar dari risiko kebakaran. Untuk melindungi gambut seutuhnya, salah satu
Halaman 56, tata ruang yang lebih terencana dengan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dan yang ketiga, menghimbau masyarakatnya untuk ikut serta dalam pemeliharaan keamanan warga negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1, di mana setiap warga negara diharuskan turut serta mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan ancaman, baik itu dari luar maupun dalam negeri. Selanjutnya, kebijakan pemerintah daerah Riau untuk sumber daya alam tidak dapat pulih, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan dengan prioritas pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam yang nampak dengan konsep pembangunan yang mencakup wilayah tertinggal tetapi memiliki potensi yang besar. Dan yang kedua, pemberian kompensasi yang proporsional sebagai akibat dari eksploitasi dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui tersebut, sehingga dapat membantu menguatkan sumber keuangan daerah dan membantu masyarakat yang terkena dampaknya. Jadi sudah ada video yang kamu saksikan tentang sumber daya alam yang ada di tempat kita. Yang pertama tadi secara keseluruhan yaitu yang ada di Indonesia. Yang kedua sumber daya alam yang ada di dalam provinsi. Lintas tercatat apa yang kamu dapatkan daripada setelah menyimak video tadi. Sudah kan? Nah, oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tadi kamu menyimak hasil paparan video gua tadi. Ini ada satu lagi. Nah, sampai di sini kira-kira gambarannya bisa tontonan satu saja. Apa yang kamu lihat? Ada apa tadi? Hutan kebakar. Hutan ya kan? Lautan. Apa lagi? Minyak bumi. Apa lagi? Batu bara. Apa lagi? Gas alam. Nah, sekarang mau tanya Bapak, kalau yang tadi minyak bumi tadi itu termasuk jenisnya pertanian kan, perkebunan kan, pertambangan kan, apa yang lain? Pertambangan, bisa. Oke, bisa. Berarti dalam bentuk pertambangan. Nah, di situ nanti kita secara berkelompok dan individu kita akan menyelesaikan tugas yang akan Bapak berikan melalui AKP. Ya. Oke, baik. Selanjutnya silakan anak-anak berkelompok sesuai kelompok yang sudah kalian buat. Ya, ketuanya Aidil satu, berapa tadi? Ara, kemudian Vera dan Aziz. Silakan cari dan kumpulkan kelompoknya sesuai dengan yang sudah disepakati. Kelompok satu sebelah sini. Nah, kelompok dua sebelah sini. Kelompok 3 sebelah sana, dan kelompok 4 nanti kita buat sebelah sini. Ya, oke, Bapak kasih waktu siap-siap berdetik saja untuk mempersiapkan diri. Silakan, yuk. Posisikan satu kelompok 5 orang kan? Kelompok 4 sini, kelompok 1 sana. Ya, supaya kelompok kita nampak di teman yang lain. Supaya nampak di kelompok yang teman yang lain, Bapak kasih ini. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 1 sendiri ya. Kemudian kelompok 2 cepat dulu. Kelompok 3 sebelah sana ya. Dua, yang dua mana dua tadi? Sini dua. Tadi kelompok 2. Sini lah. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 1 kan. Bapak minta di sini kelompok 1 Sofian. Ya, jadi kelompok 1 kemari. Kursinya tetap yang ada di sini saja. Tasnya yang dibawa. Itu. Kelompok 3 ke mana tadi? Kelompok 1, 2, 3 betul ya. Mejanya biarkan aja yang dirawat dan dibawa itu peralatan kita masing-masing.
ini kan. Bang 4. Lompat dua tempat sini, ya kan? Lompat tiga sebelah sana, lompat sebelah sana, ya. Nah, ini lompat ini, tekan, lompat. Berkelompok merah, berkelompok gini. Seperti biasa, 4 gitu. Nah, mejanya digantungkan. Nah, seperti biasa. Ya, gini. Oke, siap. Nah, yang bawah sini. Diangkat. Ya, kelompok ini. Biasanya satu. Agak biasa sini. Oke. Oke, 5 bisa. Sudah dapat. Oke, maju. Kelompokmu mana di? Coba di sini. Maju. Dapatkan sepertinya. Ini kawanmu kan dapat ya? Di kelompok satu ini dapat tidak? Kalau kamu di sini, bagaimana kawan musuh mejanya? Diangkat kursinya, diangkat kursinya. Diangkat. Baik, di sini Bapak Kaulidan, ya. Yang satu-satu dulu. Duduk di tempat seperti kelompoknya. Duduk, Mas. Oke. Satu lagi. Lima. Oke,
Sudah 5 kan? Ini sudah 5. Ini sudah 5. Sudah 20. Sudah? Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, ya ada satu lagi. Ya, supaya kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 4. Nama kelompoknya nanti disesuaikan. Jadi kita kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, gitu ya. Sudah? Sudah dapat semua? Nah, kalau sudah dapat, nih sambil diperhatikan lagi, Belajar, semua tetap di sama-sama kita perhatikan nih, sini. Ya, sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Semuanya perhatikan ke depan dulu, ya. Sumber daya alam tadi dalam video juga adalah berasal dari bumi, atmosfer dan sebagainya. Kemudian sumber daya alam tadi memiliki itu peranan penting bagi manusia. Contoh tadi sampaikan anggur, ya. Pemanfaatan pakaian tadi, makanan, kan yang kita konsumsi sehari-hari itu sangat berpenting sekali bagi kita. Kemudian apa lagi dapat kita ketahui di sana? Kekayaan alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan siapa? Kesejahteraan siapa ya guys? Kita, yaitu manusia. Itu beda. Oke, dua sampai perhatikan depan, dua kanan. Nah, jadi sumber daya alam tadi kita juga bisa ketahui bahwa ada dibagi dalam beberapa kemanfaatannya. Kemudian juga beberapa sumber daya alam itu kita dapat ketahui itu misalnya gini, bisa diperkirakan ada sumber daya alam nabati, ada sumber daya alam hewani dan lain-lain. Nah, sama-sama kita perhatikan di slide Bapak. Ini contohnya sumber daya alam nabati ini. Ada apa tuh dia? Nampak ya? Coba teks coba. Yang pertama, sumber daya alam nabati adalah sebagai bahan bangunan, bahan sandang, kayu olahan dan bahan obat-obatan. Nampak di sini ya kan? Nah, intinya gini, dalam bentuk nabati tadi sumber daya alamnya bahan pangan tadi. Apa itu? Misalnya kalau pasir, kemudian gabung banyak. Kalau sandang, bahannya apa? Untuk pakai ini. Bahan dasarnya apa? Kapas, tidak. Kamu, kalau bahan olahan kayu, contohnya kalau di tempat kita belajar apa nih? Yang mana nih? Ya apa? Bahan jadinya apa? Contohnya? Kayunya itu sudah diolah jadi apa Pak? Meja, kursi, ya kan? Itu pakan goreng? Pakan goreng? Ya juga kan? Iya, iya kan? Kemudian kalau yang termasuk hewani, ya, yang termasuk hewani bisa dicek depan sana. Contohnya apa sana? Ada apa sana? Bahan pangan, termasuk perikanan, peternakan, kemudian budidaya lainnya. Perikanan, berarti kalau perikanan, kita mungkin di rumah kita ada yang menernak apa ya? Ikan. Ikan apa tuh? Nila, beli. Nila, ada lagi? Ikan gabus, ikan lele. Nah itu ya, yang dibudidayakan di rumah ya kan? Nah kemudian peternakan. Nah di rumah orang tua kita ada ternak apa nih? Ada ternak apa di rumah orang tua kita? Lupa. Ada ternak apa? Ada ternak apa di rumah orang tua kita? Kambing. Kambing ada lagi? Kucing dong peliharaan juga diternakan kalau di tempat kita ya untuk senangan. Kambing ada yang lain? Di tempat ini? Apa? Kambing juga. Ada lagi? Ternak ayam. Kenapa lagi? Sapi. Apa lagi? Ternak kambing, ayam, apa lagi?
ternak ayam tadi dimanfaatkan apa misalnya? Apa yang ada di ayam tadi bisa kita manfaatkan? Makan nih. Apa yang makan nih? Kakinya, terus telurnya gitu. Banyak manfaatkan, sumber protein kan. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu sumber daya alam energi. Ya kan? Coba kira-kira apa sih? Untuk sumber daya kegiatan kita seperti listrik, mobil, gas alam. Nih, kita memanfaatkan sumber daya alam listrik ini. Nih, berapa kan? Lampu. Kira-kira dalam 1 hari saja ini listrik padam, listrik tidak menyala, di rumah kerepotan tidak bekerja. Repot. Begitu juga nanti di aktivitas yang lainnya, ya. Nanti bisa menimbulkan suatu permasalahan baru di rumah. Ya, Lara mau pergi sekolah biasanya paginya ditutup dulu, disetrika dulu menggunakan energi listrik. Pas jam itu 1 hari 1 malam listriknya tidak nyala, mati. Nah, kira-kira nanti berpengaruh tidak? Iya, kemudian apa lagi? Mamanya misalnya memasak, apa lagi? Listrik tadi mati. Nah, kalau listrik mati, semua aktivitas dan sebagian besar itu akan terganggu. Benar? Yang kerja perabotan biasanya apa tuh mesin kayu, ya? Begitu berpengaruh. Yang biasa kelas bikin peralatan apa nanti juga berpengaruh. Kaca, motong kaca bikin pakaian juga berpengaruh. Sama juga seperti misalnya bapak ibu guru, misalnya menyampaikan pelajaran harus menggunakan fokus atau laptop juga berpengaruh. Tidak bisa menyala. Sangat penting peranannya kan? Baik, kita lanjutkan. Di slide berikutnya. Nah, jadi tadi kamu sudah menyimak secara bersama-sama. Setiap daerah itu pasti berbeda, ya, berbeda tentang sumber daya alam yang di tempatnya. Ada mungkin sama dari satu daerah ke daerah lain, tapi ada juga yang berbeda karena itu atau karakteristik ruang setiap wilayah itu tidak sama. Berpengaruh sekali pada itu tadi ya, faktor ekonomi, sosial, budaya, apa nah? Lebih, oke siap, lebih bapak ambil nggak bapak. Nah, jadi sini sama-sama kita perhatikan. Wilayah pegunungan, daerah pegunungan itu cocok. Nah, itu untuk lahan apa saja? Misalnya di sana pertanian, apa lagi? Perkebunan, apa lagi? Perikanan. Nah, sekarang dalam pemaparan itu ada tidak misalnya apa namanya nih? Dimanfaatkan untuk apa? Kalau dalam pertanian tadi kan perkebunan nih, perkebunan apa cocoknya? Tanam pisang? Apa lagi? Cocok nggak? Apa cocok di sini? Kira-kira cocok tidak? Cocok tanaman untuk daerah pegunungan itu kira-kira tanaman apa? Itu sering tuh di rumah itu. Kalau bapak kan hobinya misalnya minum tim, ada yang kawan-kawannya sebelahnya. Minum apa tuh? Di rumah itu sering dikonsumsi itu, sering diminum. Selain itu, teh. Jadi tanaman teh salah satu tanaman yang bisa tumbuh subur di daerah pegunungan. Oke, ingat ya, tanaman apa tadi? Tanaman apa tadi? Oke, itu yang cocok di daerah pegunungan yang bisa tumbuh dan hidup dengan subur. Oh, betul. Baik, selanjutnya dataran rendah. Nah, dataran rendah sini cocok juga untuk lahan apa saja? Pertanian, kemudian perikanan, apa lagi? Perkantoran. Nah, di sini industri. Jadi kalau ini nih termasuk di daerah mana saja itu? Provinsi mana? Riau masuk tidak masuk dataran rendah, dataran tinggi atau dataran pantai dan laut? Rendah. Nah, situ ada dicontohkan situ untuk aktivitas ekonomi, misalnya apa? Misalnya industri, untuk perikanan atau tambak. Pernah nampak orang berternak atau memelihara ikan di sungai, di laut? Di laut pernah? Di tepi rumah pernah?
di sungai guna gitu ya. Baik, selanjutnya pantai dan laut. Pantai dan laut itu sebagai tempat apa saja biasanya tuh? Aidil, Jiwa, kapal, kenapa tuh? Pantai dan laut digunakan itu untuk apa saja? Pantai dan laut pantai itu untuk latihan berenang, pariwisata, untuk peternakan bisa, perikanan bisa, perdagangan bisa nggak? Ya, jual beli ikan bisa gitu kan? Transportasi bisa, untuk penyeberangan, ya? Apa? Olahraga, boleh. Olahraga apa contohnya? Berenang, terus apa lagi? Apa ya? Apa lagi? Betul. Apa lagi? Lari. Kalau bisa kan saya, Pak. Apa lagi? Berenang, oke, bagus. Jadi semua yang kamu lakukan itu sudah sebagian itu semua berenang. Baik, kita lanjutkan di sini. Sungai, sungai ya. Sungai juga dapat digunakan masyarakat sebagai jalan transportasi. Kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi di sungai sana pakai sepeda motor atau pakai apa? kapal Pak. Pakai kapal. Kapal. Kalau kapal yang besar kemudian sungainya lebih kecil, mana? Nah, biasanya menggunakan apa? Bom mungkin ataupun apa alat penyeberangan yang lebih kecil daripada ukurannya, gitu ya, supaya bisa menyeberang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, selain itu apa? Irigasi, pernah dengar irigasi? Oh, irigasi adalah salah satu ya pengairan. Tempat kita ini kan misalnya persawahan. Sungai bisa dimanfaatkan untuk sarana irigasi, untuk mengalirkan air ke persawahan kita. Karena tempat kita kan penting ada hujan sawahnya. Belum? Baik. Sekarang danau dan waduk. Nah, terbayang kamu di sini tempat kita di danau. Ada. Di mana? Danau. Danau apa? Danau atau waduk? Di mana tuh? Di sana, di rupanya dimanfaatkan apa nih? Air bersih itu. Jadi itu bisa kita lihat di sekitar kita ada. Tidak ada danaunya tapi waduknya bisa terlihat. Di Kelurahan Batu Panjang sana tepatnya di kampung proyek itu ada dimanfaatkan untuk sumber pengolahan air apa? Bersih. Betul kan? Ada kan? Nah gitu. Baik. Kita lanjutkan. Baik, sudah? Bisa kita lanjutkan? Masih semangat? Atau mau lebih semangat? Apa tuh? Ice breaking dulu ya? Boleh. Yuk sama-sama kita berdiri, posisikan duduknya. Kita ice breaking yang putar-putar ya. Boleh? Ya, yuk sama-sama. Yuk, di posisinya. Nah, semuanya ada di sana ya. Diposisikan. Disesuaikan aja. Disesuaikan. Cari tempat yang nyaman.
kita bisa tadi yang emas dibuat perhiasan. Ya, mungkin sekarang kamu tidak menggunakan, tidak memakai, tapi di rumah mungkin ada menyimpan, atau orang tua kita atau kakak kita menggunakan. Apa namanya? Gelang, apa lagi? Pantai. Di sana? Yang sana apa sana? Ada apa sana? Bahan pangan, termasuk perikanan, peternakan, kemudian budidaya lainnya. Perikanan, berarti kalau misalnya perikanan, kita mungkin di rumah kita ada yang menernak apa ya? Ikan. Ikan apa tuh? Nila, apa nih? Nila. Nah, di sini perhatikan sama-sama yuk. Nah, berdasarkan macamnya lagi. Berdasarkan macamnya bisa sama-sama kita perhatikan. Itu ada gambar apa saja yang pertama itu? Itu termasuk apa? Sumber daya alam hayati atau non hayati? Non hayati. Ya kan non hayati salah satu contohnya misalnya ada batu. Ada apa lagi tadi? Tanah. Ada apa lagi tadi? Air. Ya, itu termasuk sumber daya alam non hayati atau abiotik. Selanjutnya ada sumber daya alam biotik atau hayati. Ada contoh apa saja yang kamu lihat di sana? Hewan, terus tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini termasuk sumber daya alam hayati. Jadi dia ya yang di sana. Tuh ada gambar manusia. Pak, rambutnya gondrong, ya kan? Nggak jadi masalah. Ya kan? Jangan terlalu dipermasalahkan. Kan gitu kan? Yang penting dia wujudnya manusia. Betul kan? Nanti kalau gambar aku bapak letak di situ, berarti Pak gambar saya sebelahnya. Tidak kan? Jadi mana saya bapak cari gambar yang tidak terkenal di sini. Yang penting dia manusia. Nah, yang kedua itu hewan. Hewan itu di rumah rata-rata bapak sampai bapak ada semua itu. Ada mungkin lebih daripada satu. Cuma mungkin di rumah Rara yang jarang ada itu. Ada juga serang. Ada, tapi harus dikondisikan kan itu kan? Ya, hewan peliharaan. Itu gambar apa tuh? Hewan yang lain ada nggak? Apa itu namanya? Kakak. Jangan kakak. Kakak tak peliharaan. Nyamuk yang ini. Burung merpati. Burung apa? Burung banyak nih. Burung kakak, burung kakak tua, burung beo, kan itu kan? Burung puyuh. Monyet, iya monyet benar. Ada kawan kita caranya di rumah ada hewan peliharaan monyet, benar kan? Disampaikan memang benar-benar ada di rumah dan dipelihara, dirawat, kan gitu kan? Kalau di rumah kita punya adik tapi pampers, kalau di rumah darahnya pampersnya untuk gitu kan? Supaya apa? Supaya nanti kotorannya tidak keluar ke orang karena berpengaruh pada kesehatan yang duduk di rumah. Benar tak? Iya, karena kan nggak akan terbakit. Bakit mau buang air di tempat yang sudah disediakan. Betul kan? Tapi kalau mampir semau dia ya Gun. Nah, kucing Anggun pintar loh. Kucing Anggun kan di situ aja yang punya, selagi belum dipindahkan. Kok tahu dia Anggun? Tahu dia. Ya, karena dia begitu, membaru. Itu tempat dia. Betul tidak? Kucing sekarang pintar, walaupun tidak sekolah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada tumbuhan. Ada tumbuhan di sana bermacam-macam tanaman yang ada di sekitar kita. Itu namanya apa tuh? Kenapa tuh? Bunga mawar. Ada bunga apa lagi? Bunga melati. Sebelahnya tuh pokok apa tuh? Pokok apa tuh? Getah. Ada pokok getah. Ini ada ya sebelahnya. Oke, coba lanjutkan. Nah, baru kita masuk ke sumber daya alam yang lebih dekat lagi, yaitu berada di
saksikan sama-sama bahwa Kabupaten Bengkalis adalah merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai penghasilan minyak bumi dan gas alam paling banyak terbesar. Betul? Iya, jadi sama-sama kita perhatikan ada gambar apa sana, yang gambar pertama itu apa tuh? Untuk pengolahan minyak bumi. Untuk kendaraan awaknya, itu berjalan kendaraan kita. Sepeda motor, mobil, pesawat, mau ke sekolah, biasanya orang tua kita mau bekerja bawa sepeda motor. Kalau tidak ada minyak, petroli, pertama ataupun sebagainya, bisa menyala ya? Bisa jalan tidak? Ya, jadi kita bersyukur kita punya sumber daya alam itu ya. Nah, kemudian di rumah orang tua kita memasak menggunakan gas. Terus, putus gas setengah hari aja mamanya keliling dari warung ke warung, itu sudah berpengaruh pada emosi mama kita. Tidak? Satu hari putus gas, tidak ada stok lagi di lingkungan tempat tinggal. Bukan karena tidak diolah, tapi mungkin karena jarang. Ya, baik. Di sana ada juga perkampungan. Apa saja perkebunan yang kita lihat di sana? Nah, apa lagi? Apa lagi? Itu merupakan komoditi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Yang dekat di tempat awak apa tuh? Coklat ada nanam? Kurma? Kurma apa tuh? Biasanya apa? Dibuat apa? Doang biasanya apa? Es? Kopi? Ya, di mall diolah jadi kopi. Pinang? Apa lagi? Aren? Apa lagi? Apa? Yang mudah ditemukan ke bawah, benar kan? Berarti kita berada di Kabupaten Bengkalis itu merupakan sumber daya alamnya, ya kan? Yang semuanya itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kopi, banyak pecandu kopi untuk minum kopi, kopi, coklat, untuk apa ya? Membuat kue gitu ya. Kemudian kelapa sawit untuk orang membuat minyak goreng, gitu. Kemudian kelapa banyak manfaatnya, ada minum untuk santan, kemudian bisa juga air mineralnya diolah untuk membuat gula kelapa, banyak manfaatnya. Satu oleh ya, tahu gue. Nah, kalau kalian dimanfaatkan apanya? Ojolnya apa? Ketanya untuk kalian dijual, diberikan untuk bahan pokok yang lain. Beli bensin, beli baju, beli buku, dari jual. Untuk dari beli sepatu, ya kan? Bukan ojolnya yang di. Nah, kemudian di sini ada juga pantai panjang di Pulau Empat dan yang baru kita contohkan. Kita ambil dua contoh saja di sini. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Pantai mana? Pantai mana? Kenapa? Bagus. Di sini berarti di tempat kita ini sudah punya ya. Bagaimana kondisinya? Cantik. Suasananya kalau di sana tenang, nyaman atau banyak angin? Pastinya banyak angin, ya. Karena sebetulnya di kawasan terbuka. Ya. Kemudian hutan lindung dan hutan apa nih, Pak? Yang tempat tuh hutan lindung dan hutan apa ya, Pak? Pusat pelatihan dan pusat pelatihan dari mana? Di daerah pendidikan saya. Kemudian hutan lindung di tempat kita itu merupakan hutan. Ya. Jadi bagaimana supaya hutan itu tetap ada? Bagaimana cara pengolahannya? Dijaga, bagaimana jaganya? Dipaduin gitu. Kalau kita tanam ayam dipaduin supaya ayamnya nggak keluar. Jadi bagaimana menjaga hutan tadi? Contohnya apa misalnya? Kalau tidak boleh ditebang, bagaimana kita membuat perabotan misalnya meja, kursi, ataupun yang untuk rumah? Oh, boleh tabang tapi diganti dengan tanaman yang baru gitu maksudnya. Tanaman yang baru itu apakah dengan pokok yang sama?
Enggak juga. Biasanya diganti dengan tanaman. Tanaman apa biasanya? Pinang, apa lagi? Akasya boleh. Apa lagi? Apa? Rambutan boleh. Hah? Durian juga boleh. Apa juga boleh. Intinya ada nanti yang bisa memakan. Ini hujan nih. Pas musim hujan kan? Kalau tidak ada tanaman, nanti tanahnya bisa pakai gini, bukan gini. Tidak ada menyerap tuh. Karena biji pohon tadi kan akarnya untuk menyerap sumber air yang datang. Coba kalau gundul habis mengumumkan hujan nanti akan sampai ke tempat awal. Di rumah di halaman rumah kita beda halaman yang ada rumputnya dengan tidak saat hujan. Ada pernah memperhatikan di halaman tempat tinggal Aji di rumah Aji, misalnya di sebelah kanan rumah kita ada rumputnya. Sebelah sini tidak ada rumputnya. Itu pas hujan, dalam waktu urusan hujan ada perbedaannya nggak? Perbedaannya di mana lagi? Tumbuh rumput. Kemudian air tadi bagaimana lagi? Meresap yang ada rumputnya atau yang tidak? Yang ada rumputnya meresap. Yang tidak ada rumputnya air tetap nah begitu juga itu lagi. Kalau kita tidak bangun sampai potong, ya tetap air turun. Tidak ada yang meresap itu air yang datang. Biasa ya? Biasa? Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau masih ada waktu nanti sebelum kamu bertemu dengan jelas. Nah, jadi anak-anak semuanya silakan perhatikan video selanjutnya. Atau mau apa lagi? Kasih semangat lagi. Mau? Mau? Oke, nanti kita ada waktu kita lanjutkan. Sekarang silakan anak-anak perhatikan ini ada video tentang aktivitas yang ada di pasar. Nah, karena di sini kamu tadi sudah menginginkan misalnya di tempat kita itu gambarannya itu ada pemberdayaan apa lagi tadi? Hubungan apa lagi? Secara langsung nanti boleh kamu gambarkan dalam kertas ini ya, digambarkan nanti kasihkan ke bapak. Apa yang kamu ingat atau kamu ketahui tentang budaya tempat kita? Misalnya gambar Pak Anggur tadi, ada gambar mungkin kan gitu kan? Apa lagi? Mungkin ada gambar orang ternak ini, silakan dibuat saja. Di rumah nanti dilanjutkan, ya. Nah, untuk saat ini sama-sama kita simak videonya ya. Video aktivitas pasar. Jalan ya, kita pernah ujian mudah-mudahan tidak terganggu. Suaranya belum dengar ya? Taruh aktivitas modern di Yuk, sama-sama. Untuk alamat lengkapnya aku taruh di description box. Jadi pasarnya itu dia di tengah-tengah kota gitu, jadi aksesnya ke sini tuh benar nggak susah gitu, dan kalian juga bisa pakai Google. Terus untuk kartu, karena juga di sini disediain, jadi kalian nggak repot nyari-nyari. Nah, dari pintu masuk itu tadi aku pintu masuk utara, jadi nggak langsung pasar. Ada kayak tempat jual baju, terus jualan kuliner. Di depan ini ada jual sambal. Sambalnya itu macam-macam dari mulai sambal daging, ikan asin, kan tadi, terus nasi. Di dalam pakaian di sana, jadi pas di mudik itu ada dua buangan. Grafikan itu
Baik, sambil dicatat itu, di catatannya kira-kira apa nanti ada di pasar tersebut, apa saja yang bisa kamu temukan, ya? Baik, terima kasih. Sudah kita simak videonya. Selanjutnya, anak-anak kerjakan. Di lembar yang kasih bapak kita berikan, nanti anak masing-masing kelompok nanti menyampaikan apa yang kamu ketahui atau kamu temukan di sini. Oke? Di kelompoknya ada. Ya, ada yang kelompok di kelompoknya. Sekarang yang iya. Nama benda sudah temukan, dari video tadi apa yang kamu temukan tadi? Tanaman apa saja tadi? Ya kan? Masih ingat juga tanaman apa? Yang kelompok dulu. Aku tak ada tuh yang Ini kelompoknya ya. Mana kita kelompok tadi? Dia boleh kelompok ke mana? Dia yang kelompok mana dia? Yang lembaran kelompok. Ini. Kalau ternyata tadi kan ambil. Sudah? Nah ini yang kelompok ini. Namanya sebutkan nama kawannya. Kelompok ini kelompok 2. Nama benda yang kamu lihat berdasarkan video tadi. Jadi kan apa saja. Boleh mungkin pernah ini dulu ya sama-sama. Apa deh? Kelompok kerjakan dulu. Silakan, ada waktu 15 menit. Ya, kalau nah, coba sama-sama diingat tadi apa yang kamu ingat. Ya, alasannya apa? Misalnya mudah ditemukan, misalnya di situ ada apa tadi? Misalnya jambu, misalnya gitu. Alasannya. Nanti di sini misalnya stroberi, sudah ditemukan. Alasannya apa? Mungkin daerah tidak cocok sama kita. Ya? Yang mudah ditemukan ini, contoh tanamannya ataupun gambarannya. Misalnya di sini ada dua semangka. Itu yang kecil tadi. Oke? Baik, anak-anak semua kita cukup pada di sini.
sampaikan kira-kira apa yang kamu temukan dalam video ini. Ataupun, ada apa saja dalam video ini? Mangga, semangga, apel, buah-buahan, apa lagi? Pakaian, apa lagi? Bapel, jeruk, ikan, berbagai jenis ikan, gitu kan? Benar tak? Yang sampaikan kawan nomor 1. Ada apel, semangka, ada ikan, berbagai jenis ikan. Sama? Sama ya? Kelompok lain bagaimana? Sesuai tak dengan kelompok 1? Kelompok 1 tadi menyampaikan di video tadi ada berbagai macam ikan, ada bermacam buah-buahan, ada semangka, ada apa tadi? Ada kolam, ada stroberi. Benar tak? Sama tak semuanya? Nah, kelompok sini ada beda tak? Sama tak temuannya dengan kawan kelompok 1? Ada tambahan? Apa yang beda mungkin dari kelompok 1? Apa ada ini yang tinggal itu? Ada apa tuh? Ada. Sama. Nah, nanti tuangkan di lembar kerja masing-masing ya. Baik, terima kasih. Nah, tadi setelah kita pelajari bersama, tak ingat? Mungkin ya. Sama-sama kita rangkum sama yuk. Apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Ya, misalnya mudah ditemukan di daerah sekitarmu. Ya, video ini mudah ditemukan gitu. Boleh. Jadi sama-sama kita sebutkan ya, sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kita harus kita manfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Tapi harusnya kita memanfaatkannya harus sesuai dengan aturan yang berada. Tidak sembarangan. Contohnya tadi hutan ya, pemanfaatan hutan harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Boleh diambil, tapi mungkin dengan cara tebang pilih. Boleh mungkin digunakan dengan cara yang lain, ditanami dengan tanaman pengganti. Ya. Baik, ada tambahan? Ya, ada? Oke, mungkin untuk penjelasan tadi ini kita lanjutkan. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua.
kalau enggak terima kasih. Anak-anak semuanya, kita sudah di akhir pelajaran kita. Kegiatan pada kali ini. Silakan buka kelas. Disimpan dulu peralatannya, disimpan masuk-masuk dulu. Disiapkan. Di situ saja boleh, di situ saja boleh. Nggak apa-apa, belajar di situ dulu. Siapa nanti ambil pulang ke rumah. Ya. Ya, dulu ya. Bersalam. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita tunjukkan pembacaan hari ini. Baik Bapak. Nah, nanti di hari berikutnya kita tetap berproses seperti biasa. Mudah-mudahan kondisi suasana cuacanya mendukung sehingga pemaparan materi nanti terlihat atau terdengar dengan jelas. Nah, hari ini mungkin hanya sampai sini kegiatan pembacaan kita. Situasi juga kita bisa lihat di luar kondisi kita hujan, jadi mungkin kedengarannya kurang jelas. Tapi jangan dipersalahkan karena hujan merupakan salah satu nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap syukuri. Cara kita ini kalau misalnya belum paham, tidak paham, besok bisa kita ulangi. Benar tadi? Nah, baik, terima kasih Bapak sudah sampai sini. Bila topik ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.